Itu kok nggak didudukin, nggak ada orangnya. Dudukin aja, biar nggak kosong. Itu yang tiga itu dudukin aja tuh. Nanti dudukin setan kalau nggak didudukin. Dudukin itu. Tuh yang di depan masjid itu bisa duduk di situ tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dagang mainan tuh suruh minggir tuh. Yang pakai lampu tuh, hei, belakang. Jamaah yang belakang kasih tahu tuh, yang jual mainan suruh minggir. Kalau saya udah naik jangan orang dagang, ya. Karena saya bangun ini bukan untuk dagang, ya. Ini kalau dijadikan uang miliaran ini. Kamu tahu jamaah wanakib duduk di hamparan apa? Di hamparan duit, ya. Tapi cinta kepada Allah, cinta kepada zikir, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada umat mengalahkan segala-galanya. Benar apa tidak? Kalau tidak ada cinta, berpikir orang untuk berbuat seperti itu. Tapi cintalah yang dapat menghidupkan sesuatu yang mati. Betul? Cinta pula lah yang membuat keadaan itu menjadi ramai. Karena adanya cinta bapak dan ibu, ini penuh jamaah ini. Coba kalau gak ada cintanya bapak dan ibu, kira-kira lahir kita apa tidak? Lahir apa tidak? Jadi semua ini ada, yang mengadakan adalah Allah. Lalu kenapa Allah mengadakan ini semua? Karena Allah ada cintanya kepada Rasulullah. Betul nggak? Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak hendak mengadakan ciptaan, kata Allah. Junaidi tidak kuciptakan, Kenanang tidak ada, jamaah Rasulullah, ya, semua nggak ada. Karena Allah hendak menciptakan Rasulullah, sehingga Allah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Oleh karena itu pula lah, karena kita ini diadakan oleh Allah, karena sebab musababnya adanya cinta, maka jaga dan peliharalah itu yang namanya cinta. Kalian datang ke tempat ini juga karena cinta. Istiqomah tidak akan bisa tanpa ada kecintaan. Rasa kepercayaan tidak akan ada kalau tidak ada cinta. Penderitaan tak akan mampu kamu hadapi kalau tidak ada cinta. Bagaimana orang tua kita, saya cerita diri saya, bagaimana bapak ibu saya sangat menderita, tapi karena cintanya kepada anak, panas pun dia lawan, hujan angin pun dia hadapi demi buah hati yang dicintainya. Betul begitu? Oleh karena itulah, wahai saudaraku, apa yang kita berikan kepada Allah dan Rasulullah? Allah telah membuktikan dan menunjukkan betapa besarnya cintanya Allah kepada Rasulullah
Dan Rasulullah pun membuktikan betapa besarnya cintanya Rasulullah kepada kita yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Betul? Rasulullah itu sangat menderita, sama dengan orang tua kita. Orang tua kita sangat menderita, ya, dan sangat mencintai. Dan Rasulullah sangat menginginkan keimanannya umat. Betul? Orang tua sangat menginginkan anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Rela menderita orang tua, berharap harapan kepada anaknya untuk kelak menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang diberikan maqamam mahmud. Betul? Betul? Begitu, ini satu gambaran. Betul enggak? Betapa besarnya cintanya Rasulullah sampai Rasulullah menderita, sangat menderita Rasulullah demi penderitaan umat. Betul? Demi penderitaan umat. Dan Rasulullah sangat mengharapkan keimanan dari dan Rasulullah sangat kasih sayang kepada kita, orang yang beriman kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Kalau di zaman Rasul yang lain, adab itu langsung diberikan di kala itu. Ya apa tidak? Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Nuh diberikan saat itu juga. Tapi karena kasih sayangnya Rasulullah, cintanya Allah kepada Rasul, walaupun banyak umat yang menentang kepada Rasulullah, Allah tidak mengajab di waktu itu juga, tidak. Tapi kelak besok di akhiratnya. Tapi di zaman para Rasul yang lain, Nabi yang lain, di dunianya sudah diajab karena ingkar, di akhiratnya juga lebih. Justru keadaan yang semacam inilah kadang membuat kita ini terlena. Betul? Terlena. Maka dari itulah, wahai saudaraku, kalau memang betul kamu mencintai Rasulullah, kalau memang betul kita mencintai Allah, apa katanya Allah itu? Gimana itu yang Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau cinta kepada Allah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Allah, ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, niscaya Allah cinta. Ini bukti cinta kepada Allah bukan hanya mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat. Cinta kepada Allah bukan hanya mendirikan sholat 5 waktu, membayar zakat, haji. Bukan. Itu adalah bagian daripada rukun Islam, kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi sebagaimana orang tua melakukan kewajibannya, seorang istri melakukan kewajiban kepada suami, suami sebaliknya. Tapi kalau tidak diikuti, apa yang terjadi dalam rumah tangga itu? Paham maksudnya apa? Istri melaksanakan kewajiban kepada suami, memberikan ya menyediakan makan, nyuci pakaiannya, apalah kewajibannya. Tapi kalau nggak nurut, apa yang terjadi? Sebentar-sebentar protes, sebentar-sebentar membangkang, apa yang terjadi? Sebaliknya, suami sudah memuliakan hak dan kewajibannya kepada istri, tapi kalau nggak ada cinta, apa yang terjadi? Apakah hidup dalam rumah tangga hanya cukup memberikan nafkah, sandang, papan, pangan, kebutuhan jasmani, lahir batin? Tidak. Kambing juga punya tempat. Betul? Kambing punya tempat apa enggak? Punya apa enggak? Jadi dalam kehidupan rumah tangga pun
tidak cukup dengan menjalankan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban istri kepada suami sudah dijalankan, hak dan kewajiban suami untuk istri sudah dijalankan, tapi di dalam hak dan kewajiban itu ada yang melekatkan itu semua, ada yang mendatangkan barokah, ada yang mendatangkan keberkahan yang luar biasa apabila suami dan istri saling mencintainya. Istri ngikutin dan patuh apa yang dikatakan oleh suami, berikut juga sebalik. Begitulah kita dengan Allah. Nah, ini sebuah gambarannya di situ. Dalam hubungan kan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Dalam berhablum minannas kita ambil contoh internal keluarga saja. Betul, Bu? Saya mau tanya. Hak dan kewajiban, hak kamu, hak dan kewajiban suami sudah diberikan kepada ibu. Ibu dibuatkan rumah sudah, butuh motor sudah, semua sudah, sandang papan pangan, jasmani rohaninya sudah diberikan lahir batin. Tapi kalau bapak nggak ada cinta, apa yang ibu rasakan? Nah, bukti bapak dan ibu bapak itu cinta kepada ibu ketika ibu melakukan kesalahan ditegur. Tapi kalau ibu mau ngapa-ngapain dibiarkan saja, maka sama sampean itu dikasih sandang papan pangan, dicukupin, tapi nggak pernah perhatikan dengan cinta. Sama kita diperlakukan kayak bukan kayak gesek-gesek 20 jatuh sendiri. Betul apa tidak? Ingat Pak, ibu bukan hanya membutuhkan sandang papan pangan, betul? Tapi ibu juga membutuhkan perhatian, membutuhkan cinta dari seorang suami. Bukti suami itu cinta, tidak akan rela yang dicintai kalau melakukan kesalahan, pasti dia akan ditegur. Tidak bisa ditegur dengan halus, mungkin dengan keras. Kenapa? Itulah wujud cinta seorang suami terhadap istri. Tapi terkadang ibu salah paham. Betul? Betul? Kadang ibu salah paham. Nah, ini yang saya maksud tadi, contoh internal. Kalau keharmonisan dalam rumah tangga tidak cukup sandang papan pangan, tapi butuh ada saling mencintai di situ. Ketika ibu memberikan cintanya dengan tulus dan ikhlas, maka cinta suami pun akan tumbuh kepada ibu. Betul, Bu? Makanya besok di neraka itu banyak kaum ibu-ibu katanya itu. Benar. Kenapa demikian, Mbak? Karena ibu tuh cerewet. Perempuan yang masuk neraka itu banyak apabila perempuan tidak bisa menjaga mulut. Mulut atas maupun mulut bawahnya. Betul? Maka jaga mulut atasmu, juga jaga mulut bawahmu. Kalau kamu tidak bisa menjaga mulut atas, kadang suami nyeletuk aja melotot. Begitupun kita kepada Allah di dalam hablum minallah. Kita tidak cukup memberikan hak dan kewajiban kita sebagai makhluk. Betul? Betul? Tapi kita harus ada cinta kepada Allah. Dan Allah sudah memberikan hak dan kewajibannya kepada makhluk yang diciptakan. Dan Allah pun telah memberikan bukti cinta dan kasih sayangnya. Allah turunkan rasul-rasul. Betul apa enggak? Allah turunkan utusan-utusan. Agar apa? Agar membimbing makhluk manusia yang diciptakan ini untuk mengenal kepada Allah, beriman kepada Allah. Ini bukti cintanya Allah. Maka sekarang kalau kamu merasakan, ya bukan hanya hak dan kewajiban kamu yang harus kau berikan kepada Allah, tapi buktikan cintamu. Dengan cara apa? Ikutilah Allah. Terimalah apa yang Allah kehendaki atas dirimu, pahit ataupun manis, untung ataupun rugi. Ya kan?
Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti maunya Allah, dan ikutilah Rasulil. Nah, ikuti maunya Allah, ini adalah hablum minallah. Ikutin bimbingan Rasulullah, ini dalam menghubung, dalam menjalin syariat hablum minannas. Betul? Bagaimana Rasulullah membimbing hidup dalam berumah tangga, hidup yang bagaimana cara yang muda menghormat kepada yang tua, bagaimana cara jadi pemimpin. Inilah bimbingan Rasulullah agar manusia hidup bermartabat. Betul? Betul apa betul? Itu kalau saya katakan syariat itu adalah di dalam membangun komunikasi hubungan antara manusia. Maka hakikat atau tauhid itu adalah membangun hubungan langsung kepada Allah. Jadi kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, wahai saudaraku. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Nanang tadi, inilah supaya dengan kumpul kayak begini, inilah hablum minannas. Lalu di tengahnya dianggarkan satu nasihat-nasihat, dan ini sebagai makanan rohani kita. Betul? Betul apa betul? Lalu karena tadi dijadikan zikir kepada Allah, inilah hablum minallah. Ketika kamu zikrullah, lepaskan semua kamu dengan masalah-masalah duniamu, satukan rasa kamu ketika takarrub kepada Allah. Betul? Lepaskan urusan duniamu, urusan hutang piutang tinggalkan dulu. Ibaratnya orang mau mandi. Kalau kamu mandi biar pakai sabun apapun, kalau bajumu nggak dilepas, merasakan nggak? Enak nggak kira-kira mandinya? Hah? Paham maksudnya? Apa bajumu tadi? Ada yang mungkin sekarang lagi baju galau katanya, Keang tadi. Ada yang andilau, ada yang apa lagi? Ada galung mas. Nah, oke lah, inilah kehidupan yang tidak bisa lepas dari kita. Tapi di saat kau takarrub kepada Allah, lepaskan semua pakaianmu itu, sehingga kau akan merasakan sentuhan cinta dan kasih sayang Allah kepadamu, sehingga kau merasakan getar tauhidmu kepada Allah. Hanya kayu merokobah kan gitu apa ya? Taruh dulu semuanya. Masalahmu taruh, hutang piutang, semua masalahmu taruh. Bagaimana cara naruhnya, Pak? Ditaruh di mana? Nah, ini yang perlu kamu tahu. Betul nggak? Taruh minallah ilallah. Karena semua masalahmu juga dari Allah, kembalikan dulu kepada Allah. Baru rasamu berjalan kepada Allah. Kalau katanya orang wali itu di dunia ini bagaikan mati, tapi jiwanya, rasanya berjalan selalu di ufuk yang tinggi, tidak pernah berhenti dan tidak pernah pula beristirahat kecuali di sisi Allah yang dirindu. Kalau sampean tidak percaya, begitu sampean zikir, begitu sampean muraqabah, melepaskan semua dulu masalahmu, selesai zikir, apa rasa yang kamu rasakan? Saya mau tanya, apa yang sampean rasakan kalau sudah habis zikir begini? Apa yang sampean rasakan? Seakan masalah semua itu plong. Betul? Sama dengan orang habis mandi. Habis mandi yang tadinya pegel-pegel rasanya nggak enak, begitu mandi rasanya seger, mukanya ceria. Tapi ada habis sholat, habis wirid kok tambah buruk. Kenapa? Karena waktu zikir, waktu muraqabah kepada Allah, waktu takarrub kepada Allah, gitu, cuma lisannya, rasanya mengembara kemana-mana. Makanya ibarat orang mandi, nyemplung doang tapi nggak pakai sabun, sabunnya nggak kerasa. Iman si iman, percaya si percaya, tapi COVID sudah kadang mengalahkan keimanannya. Betul? Saya ada grup, di grup ini ya orang hebat-hebat lah dalam grup ini. Selalu diceritakan masalah COVID, begini. Saya nggak pernah tanggapi.
posting di grup gini-gini. Akhirnya lama-lama saya juga mengirim satu bahasa begini. Ketika corona datang, keyakinan kepada Allah seakan sirna dan menghilang. Betul apa enggak itu? Betul itu. Padahal kita sudah diajarkan oleh para kiai, diajarkan oleh para biksu dan pendeta, diajarkan oleh agama, bahkan orang tua kita mengajarkan bahwasanya sehat dan sakit, hidup dan mati, senang dan susah, itu sudah garis ketentuan Allah Tuhan yang Maha Esa. Betul? Benar nggak gitu? Tapi kenapa ini tidak ada penyeruan dan tidak ada saat ini yang menyerukan? Tidak ada yang menyerukan di TV-TV juga. Himbauan, bukan himbauan, menyerukan. Ya, dan ini sudah menjadi berita dunia, betul nggak? Covid sudah menjadi berita dunia, bahkan seakan-akan sebagai teror momok yang menakutkan, yang merusak semua sendi-sendi kehidupan, baik budaya, sosial, ekonomi, bahkan keyakinan dan agama pun sudah mulai digerogoti oleh itu. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Betul apa betul? Dan tidak ada lagi yang menyerukan. Pemimpin-pemimpin tidak ada yang menyerukan. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, katakan, terapkan kehidupan protokol kesehatan. Tapi satu yang bisa menyelesaikan adalah keyakinan Anda, doa Anda kepada Allah. Itu yang bisa menyelesaikan. Tidak ada yang menyerukan itu. Yang diserukan apa? Terapkan protokol kesehatan, social distancing, dan lain tetek bengek dan aturan yang membingungkan. Tapi tidak ada yang menyerukan, maju, bangkitkan keyakinanmu, bangkitkan rasa takwa imanmu kepada Tuhan, karena itu yang akan membangkitkan imun tubuh yang luar biasa. Betul, Pak. Betul. Ada? Nggak ada. Yang diserukan selalu orang dikejar-kejar mau dites. Tes. Ini harus diserukan. Apalah artinya suara Junaidi Al-Baghdadi? Apa artinya suara kiai-kiai di kampung? Tapi kalau pejabat yang berbicara, gubernur yang berbicara, presiden yang berbicara, semua rakyat Indonesia akan meyakini itu semua. Betul nggak itu? Betul apa enggak? Katanya Rasulullah, man ahabba sya'an aksar min dzikr. Barang siapa cinta sesuatu, dia akan selalu menceritakan, menyebut-nyebut, kemana-mana disebut-sebut dan diceritakan yang dicintai itu. Saya heran dan heran sekarang ini. Kok terlalu cinta kepada Covid, sehingga tiap hari diberitakan siang dan malam Covid, 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 dan Covid. Betul. Makanya kita bersyukur. Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah sini, pada Kapolres semuanya, acara ini tetap kita berlangsung. Ini salah satu wujud bahwa kita peduli dengan adanya Covid. Bukan berarti kita melanggar aturan, bukan berarti kita menentang aturan, tidak. Cara bumi sudah dijalankan, masker sudah dipakai, cuci tangan sudah dipakai, jaga kebersihan sudah. Tapi kenapa kok masih selalu ada dan ada setiap hari? Bukan tambah berkurang, kok makin bertambah. Oke, silakan jalankan cara Anda. Saya akan jalankan dengan cara saya, cara langit. Ini cara langit. Karena saya wallahi wa nabi, demi Allah saya bersumpah, tidak akan selesai dengan cara apapun kecuali Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Hanya buat jamaah. Cara ngetesnya gimana? Tidak usah dites-tes. Cara tesnya liatin aja jamaah. Kalau 2 bulan, 3 bulan masih dikir, berarti gak ada masalah. Ini sudah berapa? Sebulan ada sudah? Masih ada? Yang di depan masih tetap utuh? Gak ada? Semua ada.
Betul, Bah. Bukan ini satu bukti. Nggak ada masalah. Lalu kenapa dijadikan masalah? Bingung saya. Untuk itulah kasihan. Ya kasihan juga pemerintah kasihan ekonomi semakin porak-poranda. Betul. Jadi harus saatnya umat ini bangkit. Aturan kalau perlu di alun-alun adakan pengajian dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jangan malah masjid digembok. Ada tadi cerita lewat di mana itu masjidnya bagus tapi digembok katanya. Loh, biarkan masjid terbuka, biar bermunajat tengah malam, doakan Indonesia, mintakan kepada Allah agar Covid segera berlalu. Kadang-kadang ngomong sambil kita perpanjang. Siapa tuh? Lihat aja sendiri di TV. Cermat saya nih. Tahu kayak gatel itu. Gatel semakin digaruk semakin merembet kemana-mana. Justru ini yang menambah orang banyak sakit. Kenapa tidak? Nyari duit susah. Betul. Kebutuhan banyak. Betul. Akhirnya pikiran stres. Begitu stres, imun orang turun. Di saat turun, di seluruh penyakit akan bersarang. Salah siapa? Ini salah siapa? Betul, Bah. Giliran ada kiai yang ngajak yakin ke Allah, dianggapnya sombong. Sombong dari mana? Wong saya menunjukkan kuasa Allah kok dianggap sombong. Betul, Bah. Yang penting sudah terapkan protokol kesehatan kamu jalankan. Tapi ingat, kenapa selalu begitu? Jangan kamu sandarkan keselamatan kamu dari masker yang kamu pakai. Jangan kamu sandarkan keselamatanmu dari cuci tangan dan menjaga jarak. Hei, kurang jaga jarak mana? Presiden mana tuh kena juga? Ya Pak tidak? Hah? Paham jamaah? Paham apa tidak? Kata yang sebelah sono, apa mah jarang ngelengok ke sini. Ya Pak tidak? Justru disinilah Abah selalu mintakan ke Allah, ya Allah jadikanlah jamaah manakib ayatun min ayatin. Amin. Semoga ini kita akan menjadi ayat, menjadi contoh kepada yang lain, biar di mana-mana pengajian juga bangkit kembali seperti biasa. Ketika pengajian sudah bangkit seperti biasa, percayalah, badai pasti akan berlalu. Ini imam yang di depan ini. Udah berapa lama ini ikut ngaji terus? Ya, pembukaan selama Covid sampai di streaming. Ini sehat semua sampai sekarang. Sehat semua. Dari Covid berapa bulan itu streaming kita itu. Ya, di kanabis itu makan ngobrol biasa. Ada yang sudah sepuh, Kiai Abdul Rahman sepuh, sehat masih sehat. Tidak ada tempat berlindung paling aman, wahai saudaraku. Tidak ada tempat paling tempat bersandar paling kuat. Tidak ada tempat berlindung paling aman kecuali berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa katanya itu? Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Coba lanjut, apa artinya? Berlindung dari godaan setan yang Tuh kan, dijelasin, diperpanjang lagi sama kayak Nanang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku berlindung
kepada masker. Dari corona yang menjengkelkan. Tapi jamaah perlu pakai masker. Paham nggak maksudnya? Itu sebagai wujud kepatuhan kita, ya, wujud sosialisasi kita membantu pemerintah untuk pakai masker. Kalau lagi wiridan, masa wiridan pakai masker? Kagak sopan dong sama Allah itu. Mana seorang pakai masker? Allahu Akbar. Saya tuh pernah ada tamu ya, boleh juga pangkatnya juga ini ya. Ya mau berapa pengusaha main di sini, semua pakai masker. Begitu saya keluar marah saya itu. Maaf Pak, saya bilang, harusnya saya yang pakai masker bukan sampean. Sebab sampean dari luar sudah kelayapan kemana-mana, saya yang di dalam yang tidak kemana-mana. Alasan saya yang pakai masker, malah sampean yang pakai masker. Sampean anggap saya virus, justru sampean yang virus sebenarnya. Udah keluar aja kalau pakai masker, saya bilang. Tak sopan itu, dibuka itu masker. Nah itu baru enak, saya bilang. Kalau di luar, ke mall kemana pakai masker kamu. Tapi jangan sholat di rumah pakai masker. Masa sholat Jumatan pakai masker? Setuju jawab. Tapi abah tetap menghimbau berangkatnya ke sini pakai masker kamu. Ketika zikir ya lepaslah maskernya. Buktikan bahwa kamu punya iman. Buktikan bahwa kamu punya keyakinan kepada Allah. Allah yang menyelamatkan kamu, bukan siapa-siapa. Begitu selesai pakai maskernya. Jadi kalau ketemu aparat biar makasih, biar gitu. Cuma tahu dikasih es krim. Bener bangga? Gimana sebagai coba kok gak jelas? Iya Madinah. Hidup Jawa Manakib. Katanya Ken Hanang tadi, di mana ada majelis zikir, ya, di situ Allah turunkan malaikat-malaikat yang akan mengelilingi kita semua. Nah kalau masih takut ke COVID, malaikatnya di mana? Hah? Malaikatnya di mana? Kok gak yakin kalau kamu dikelilingi oleh para malaikat yang akan menjaga kamu? Setuju itu jemaah? Setuju? Abah selalu menganjurkan ikutin anjuran di dalam hablum minannas. Tapi ketika kamu hablum minallah, ikutin anjuran keimanan kamu. Betul apa enggak? Apa tuh salaman dengan ribuan orang? Waktu akan host itu aduh, yang salaman banyak apa? Ada yang nenek-nenek. Saya kangen sama, saya mau nyium apa? Cium nenek. Waduh, sampai nyemprot apa itu? Covid lah, Covid. Kelihatannya sampai sekarang alhamdulillah. Kenapa? Allah yang menyelamatkan. Kenapa? Saya nggak suudon. Ana idadni abdibi. Aku bagaimana prasangka hambaku, kata Allah. Kamu berprasangka, aduh jangan ini COVID, jadi COVID beneran. Kalau kamu berprasangka baik, maka yang jelek akan menjadi baik. Benar itu Pak Open House itu. Yang tadinya cuma seminggu, saya tambahin lagi seminggu lagi. Rame padat itu di pendopo tiap hari. Yang itu ada nenek-nenek, siapa dari mana itu ada itu. Oh saya kangen sama apa? Perang apa itu? Waduh. Opin lah opin itu.
Yakin itu nomor satu, wahai saudaraku. Betul? Betul? Secara logika, secara akal, saya mau perang dengan orang yang satunya pakai meriam, pakai senjata otomatis, saya pakai bambu runcing. Kira-kira yang menang siapa? Yang menang yang mana kira-kira? Yang pakai senjata mutakhir. Tapi kenapa perang kemerdekaan dengan bambu runcing, ya, bersenjatakan apa adanya, arek-arek Surabaya mampu mengusir yaitu pasukan sekutu, bahkan 2 jenderal yang mati di kala itu hanya dengan pasukan bambu runcing. Kenapa? Mereka yang takut. Bung Tomo bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hidup atau mati semua bergerak. Itu baru namanya perang. Dan sekarang mau teriak Allahu Akbar nggak boleh, suruh umpan. Kalau sekarang kan enak. Mari hadirin, dengan kita takbir kepada Allah, semoga besarkan nama Allah, agungkan Allah, sehingga COVID dilenyapkan dengan keagungan dan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Bismillahi, Allahu Akbar. Kuat Allah, melindungi Allah, mayungi Allah kita dari COVID. Kuat Allah, ya, benar enggak? Menyernakan Allah COVID-19. Allahu Akbar. Begitu nggak boleh. Gimana mau teriak? Orang perang suruh ngumpet. Perang model apa? Ya kan di TV kan, kita perang melawan COVID-19, perang melawan Corona. Perang gimana caranya perang? Di rumah saja, loh disamperin. Nah, sekarang ada lagi di running tag itu, running tag tulisan di TV, justru Corona sekarang lebih mudah menularnya di rumah. Loh, mari suruh di rumah saja. Sekarang malah penyebaran banyak di rumah. Berarti suruh di lapangan. Ini yang benar dah. Bener nggak? Di running tag ada tulisan penyebaran COVID akan penyebarannya lama. Bukan, penyebaran COVID banyak terjadi di rumah gitu. Apa itu? Pokoknya di rumah lah penyebaran COVID itu. Loh, kemarin suruh di rumah saja. Sekarang di rumah sih. Ini yang benar yang mana ya? Bener nggak itu? Ada di running tag itu. Kita suruh di rumah saja. Terus ada berita COVID akan mudah menyebar di rumah-rumah. Loh, repot lagi ini. Menyebar lewat udara, aduh repot lagi dah. Apalagi yang tidurnya ngorok. Wah, ada kesuruhan semua tuh COVID. Beranak pinak itu bos. Jamaah, ini ada suara. Kalau suara ini frekuensi suara ini, hei 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 hei. Terus ada yang frekuensinya lebih besar. Kira-kira suara mana yang dominan? Yang lebih besar frekuensinya. Virus itu juga punya frekuensi. Sih, udah kayak akar aja, biarin lah. Punya frekuensi. Frekuensinya rendah. Nah, ketika imun seseorang itu turun, maka frekuensinya dia juga rendah. Karena sama-sama frekuensinya rendah, maka frekuensi kita ini, imun kita itu akan menjadi inang buat jangkitnya COVID, virus tadi. Virus apa saja. Tapi kalau frekuensi ini kuat, maka dia tidak akan bisa tidak akan bisa masuk. Apanya frekuensi? Satu, keyakinan itu harus happy. Yang pertama, kita harus selalu happy. Jangan stres, jangan panik, jangan takut. Berjalanlah hidup sebagaimana biasa. Ikutin aturan protokol kesehatan.
tapi yakinkan buat semua hidup mati sehat semuanya Allah punya urusan. Yang mati-mati banyak itu kan stres ketakutan. Makanya orang kampung corona naon daya katanya. Ini kan kata orang kampung. Ya gak ada benar itu. Kalau yang di luar negeri itu yang mati-mati kan orang kaya-kaya itu. Orang yang banyak duit, yang mencintai dunia takut mati. Begitu ada perlu stres, mati dia. Ayam aja kalau stres banyak yang mati. Ayo kalau nggak percaya, yang melihara ayam potong, begitu ada suara macam mati. Tahu sekian aja mati. Coba lihat ayam kampung. Ayam macam kok kenapa? Udah biasa. Makanya paling aman orang kampung. Lanjut dah ini. Lanjut. Orang kampung mah telas. Dulu kan sempat takut ya. Telas. Sekarang udah biasa kan? Biasa. Cuma tetap Abah menganjurkan ikutin protokol kesehatan supaya kita menjadi teladan, betul? Tapi iman jangan sampai terkikis keyakinan kamu oleh berita-berita tentang masalah COVID. Keyakinan kepada Allah. Betul apa enggak? Betul apa betul? Ya sudah. Kalau sudah betul lanjutkan, teruskan keyakinan itu. Nah untuk besok tidak perlu ditatain. Besok kliwonan ya. Nah, nanti ininya disediain di depan ya. Alas apa itu? Alasnya itu disediain di depan. Nanti kamu atur jarak masing-masing aja. Atur masing. Yang penting protokol kesehatan. Yang penting ada jarak, tidak boleh dempet. Kalau mau dempet di rumah, nanti di sini harus ada jarak. Sehat semua jamaah manakib. Yang memberikan sehat, yang memberikan selamat, yang melindungi semua adalah Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Kuat Allah, mayungi Allah seluruh jamaah manakib. Abah, istri-istri Abah, anak Abah semuanya, cucu, santri, jamaah beserta keluarganya dipayungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Al-Fatihah. Kayaknya di Jakarta, Jawa Barat, di sini kayaknya yang banyak itu, Mas. Hah? Ini tanda-tandanya iman kamu itu mengalahkan segala-galanya. Penduduk Indonesia 270 juta. Terus dalam sekian bulan yang mati sekian ribu. Aduh, berapa persennya tuh cuma? Hah? Wajar. Justru mati itu adalah rahmat. Kalau nggak ada yang mati, sesat. Iya bangga? Iya bangga? Jadi kematian juga karena kasih sayang Allah. Ini orang sudah sakit, dimatikan oleh Allah. Sakit udah parah, hidup enggak, mati kagak. Kan gitu kan? Nah, akhirnya doanya yang sehat bagaimana? Ya Allah, kalau emang sudah wayahnya saya ikhlas gitu cek. Betul gitu ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi aku pesankan, ikutin protokol. Kalau kamu keluar pakai masker, hitung-hitung ya biar nggak kelihatan juga.
Ya. Sekarang masker beda-beda tuh, ada yang pakai taring lagi, ada yang pakai kumis di masker itu. Nanti dipakai kayak mulut lebar. Ya, begitulah cara Allah memutar ekonomi itu ya. Akhirnya orang banyak alih profesi jual masker. Yang diuntungkan siapa? Pabrik sabun. Oh, orang dikejar-kejar di tes lu bayar lagi. Ini kayak ceritanya Bu Nawas. Mau saya lanjutin nih? Apa besok aja ya? Oke. Jam berapa ini? Oh, jam setengah 12. Oke. Saya ada satu cerita dikit tentang harddisk, Anis dan Asol. Barangkali yang dulu lupa, saya ingatkan kembali. Yang penting ini yang kau perhatikan. Mana yang masuk harddisk, mana yang masuk Anis, mana yang masuk Asol. Harddisk ini banyak dicari orang. Mal ada di Malaysia dikejar ke Malaysia. Ada di Arab dikejar ke Arab. Banyak dicintai. Siapa harddisk? Harta dunia serta isinya. Siapa? Bukan hanya kenangan bisa. Harddisk itu harta dunia seisinya. Oh, ini di mana-mana dicari ini, betul apa enggak? Betul. Anis. Apa itu Anis? Anak dan istri. Ketika bapak ini sakit, dicariin namanya Anis itu di mana? Apa sih harddisk dicari di mana? Oh, sedang ada di klub, ada di ini, ada di ini. Disuruh pulang. Udahlah, saya nggak perlu pulang. Saya lagi seneng-seneng, nggak begitu buru bis, walaupun bapaknya sedang sakit. Tapi Anis masih datang, ya, masih mau merawat. Tapi Asol nggak pernah dicari, betul apa enggak? Yang dicari itu cuma harddisk dan Anis. Asol nggak pernah dicari, dia anak tirikan sama bapak ini, betul nggak? Sampai mau sekarang harddisk dicari nggak mau datang, biarin aja tuh bapak. Siapa suruh dia mencari saya? Siapa suruh dia mencintai saya? Biarin aja. Malah Asol harddisk nggak mau dekat sama sekali. Sampai sudah sekarat mau meninggal, disusul lagi si harddisk. Harddisk, sekarang saatnya kamu nih, bapak kamu sudah meninggal, tinggal untuk nyolatin. Enggak, saya nggak mau. Biarin aja. Nah, Anis masih ngikutin sampai nganterin ke kuburannya. Tapi begitu sudah dimakamkan, Anis pulang, harddisk pulang, tinggal Asol yang dengan setia menemani. Siapa Asol? Amal soleh. Kita didampingi oleh 3 ini, harddisk, Anis dan Asol. Begitu dikubur, malaikat mau menyiksa, mau digadah sama malaikat, ditangkap sama Asol. Tunggu dulu, hai malaikat. Siapa kamu? Saya Asol. Saya amal solehnya bapak ini. Saya tidak terima kalau bapak ini disiksa. Saya akan siap jadi benteng dari gadamu itu. Ini Asol. Asol yang akan membentengi, yang siap ketika api neraka mau membakarnya, maka Asol akan berdiri di depan, akan membentengi. Hei, jangan kau bakar dia. Kalau kau mau membakarnya, kamu harus bakar dulu. Maka kata api neraka, bagaimana aku akan bisa membakarmu? Karena kamu adalah amal soleh. Ini salah satu perbuatan amal soleh. Betul apa betul? Betul apa betul? Oleh karena itulah, wahai saudara, cintailah dunia silahkan, tapi jangan terlalu. Anak istri cinta harus, tapi jangan saking cintanya kepada istrinya, mau ngaji tidak boleh sama istrinya, diancam kalau ngaji mendingan saya ceraikan aja.
Ya udah daripada cerai dengan saya berhenti ngaji. Lah ini celaka kita yang begini. Betul apa betul? Ada yang ngancam begitu. Ceraikan aja. Ganti deh bang. Mudah-mudahan kita oleh Allah ditakdirkan menjadi orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh. Amin Allahumma amin Allahumma. Lanjut. Kan benar kata Allah, wal asri innal insana lafi illal ladina amanu wa amilus soleh. Amal soleh. Ada amal soleh, ada perbuatan soleh. Perbuatan soleh belum tentu jadi amal soleh. Apa itu amal soleh? Segala perbuatan yang kamu sandarkan dan merasa dari Allah, perbuatan baik kamu merasa dari Allah, itulah amal soleh. Tapi kamu berbuat baik merasa dari dirimu, itu hanya sebatas perbuatan soleh. Contoh gini, kamu sholat rajin, ditanya kok rajin kamu sholat? Ya karena saya usaha. Karena usaha saya lah saya bisa rajin sholat. Karena usaha saya lah sehingga saya bisa jadi orang yang istiqomah. Karena usaha saya lah sehingga saya ini bisa begini. Memang sehingga saya bisa berbuat baik karena usaha saya. Itu namanya perbuatan soleh. Belum tentu jadi amal soleh. Apa yang perbuatan yang jadi amal soleh? Apa yang dilakukan oleh dirinya setelah dia melakukan, lalu dia atasnamakan atau dileburkan kepada kekuatan Allah. Ini semua karena Allah saya bisa. Inilah yang namanya amal soleh. Kamu bisa istiqomah ke sini. Kamu usaha. Dari usahamu setelah kamu sampai, kamu merasa apalah artinya usahaku tanpa ada daya kekuatan dari Allah. Sehingga kamu lebih dominan kekuatan Allah ketimbang kekuatan diri kamu bisa istiqomah seperti ini. Bahkan 0% kekuatan diri yang kamu rasakan semua adalah kekuatan dari kamu bisa istiqomah. Ini akan menjadi amal yang soleh. Tapi sulit abah. Aku ini kadang selalu muncul. Maka wabtagi ilahi wasilah, carilah olehmu perantara. Maka dari itu di sini berwasilah kepada orang-orang yang memiliki amal yang soleh. Siapa itu? Sunan Wali Songo, Syekhona Khalil Bangkalan, Ye Hamid Pasuruan, Ki Hasyim Asy'ari, betul? Ye As'ad, betul? Syekh Kuro, Syekh Muhyiddin, wali-wali Allah, Sunan Wali Songo, Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau adalah orang-orang yang memiliki amal yang soleh. Kalau nggak memiliki amal yang soleh, nama beliau tidak akan dicari sampai saat ini. Inilah bukti bahwa beliau punya amal yang soleh. Maka kita berwasilah kepada beliau. Ibaratnya kereta, biarkan istilahnya perbuatan soleh kita ini dicantolkan kepada yang punya amal soleh, biar ikut jadi amal soleh. Kayak kereta itu gimana sih kereta? Yang ada mesinnya kan cuma lokomotifnya. Di belakangnya ada mesin nggak? Nggak ada, yang ada cuma roda. Kalau nyantol, lokomotifnya masuk stasiun, belakangnya masuk stasiun tidak? Iya, amin Allahumma amin. Hidup jamaah manakib. Lanjut. Oke. Ini saya minta ada Ustadz Untung ini dari mana? Dari Tulang Bawang. Istiqomah itu jauh, berjalan berapa jam itu Ustadz? 12 jam ya. Sudah ada tol di 12 jam ya. Kalau dulu Tulang Bawang itu jauh. Tapi di sana jamaah itu banyak. Kenapa? Karena yang kita
amalkan adalah amalannya orang yang punya amal soleh. Siapa? Syaikhul Qadir Jilani. Makanya biar kita di sini, ini namanya zikir manaqib nyampe kemana-mana ini. Betul nggak itu? Betul apa tidak? Oleh karenanya, yuk sekalian pasukan itu jalan. Yuk, Ustaz Untung ngisi dulu. Walaupun sebentar cerita saja. Jamaah yang di sana setuju jamaah? Setuju? Ayo.